Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, termasuk nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yaitu nikmat ketika Allah membimbing kita untuk melakukan amal kebaikan. Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan membuat dia beramal. Semoga kita istiqamah di dalam amal soleh sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, setiap Sabtu pekan pertama kita rutin mengadakan pengajian ba'da subuh, kajian yang bersifat tematik. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari semuanya menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, tema kita pertemuan pagi hari ini adalah penghancur amal kebaikan. Penghancur amal kebaikan. Orang yang paling rugi adalah orang yang sudah beramal kebaikan tetapi kemudian pahalanya rusak, pahalanya hancur. Dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari amal solehnya itu ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ibarat seperti orang yang mendirikan sebuah bangunan, setelah bangunan itu berdiri kokoh lalu dirobohkan kembali. Nah, ini orang yang paling bodoh dan orang yang paling rugi. Dia bekerja, tapi karena suatu kesalahan yang dia lakukan, dia tidak mendapatkan gaji dari pekerjaannya itu. Justru dia mendapatkan hukuman, jemaah rahimakumullah. Ya. Allah menggambarkan ini di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya, orang yang paling rugi usahanya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang jelek amalnya sewaktu di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira bahwa mereka telah melakukan amal kebaikan. Nah, ini yang kita takutkan jemaah rahimakumullah. Kita mengira sudah melakukan amal kebaikan, tetapi dalam pandangan Allah itu belum amal kebaikan. Ya, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ganjaran apa-apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkenaan dengan hal ini Bapak Ibu, Allah sudah memperingatkan orang beriman di dalam surah Muhammad ayat 33. Allah sudah mengingatkan,
Allah berfirman yang ditujukan secara khusus kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Ini nggak bisa ditawar. Taat kepada Allah, maka juga wajib taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti juga wajib taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ujung ayat Allah memperingatkan orang beriman, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amal kebaikan kalian. Berkenaan dengan ini ada seorang sahabat Nabi namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, kami dahulu sangat yakin bahwa setiap amal kebaikan itu pasti diterima oleh Allah, pasti diberikan pahala oleh Allah. Tetapi setelah turunnya ayat ini, kami kemudian tidak meyakini bahwa seluruh amal kebaikan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amal kebaikan itu ada kemungkinan batal pahalanya, rusak ganjarannya, jemaah rahimakumullah. Nah, maka amal yang rusak ganjarannya disebut dengan amal yang batil, batal itu dari bahasa Arab sebenarnya yang sudah menjadi bahasa Indonesia, dari kata batala. Batala artinya hilang atau rusak, jemaah rahimakumullah. Bisa juga bermakna lenyap, ya, bisa juga bermakna lenyap. Panjenengan punya wudhu lalu menyentuh wanita yang bukan mahramnya, maka wudhu panjenengan dikatakan batal karena kesuciannya sudah hilang, sudah lenyap. Kemudian keburukan itu juga disebut dengan kebatilan, karena keburukan itu akan hilang, keburukan itu akan lenyap dan berganti dengan keburukan yang lain. Sebagaimana firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran pasti datang, sedangkan kebatilan pasti akan hancur, ya. Jadi waktulah yang akan mengungkapkan bahwa kebenaran itu pasti akan menang, jemaah rahimakumullah, dan kebatilan pada waktunya dia akan hancur. Nah, amal kebaikan yang hilang pahalanya, Bapak Ibu, itu disebut dengan amal yang batil, ya, karena hancur, ya, lenyap, rusak, jemaah rahimakumullah, pahala kebaikannya. Allah menggambarkan di dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan apa yang mereka lakukan sewaktu hidup di dunia. Jadi amal kebaikannya didatangkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian faj'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan amal kebaikannya itu haba'an, debu, manthura, yang diterpa oleh angin, yang berterbangan. Jadi ada amal kebaikan manusia ditampakkan oleh Allah, ini amal puasamu, ini sedekahmu, ini hajimu, ini salatmu, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah ditampakkan, Allah menjadikan amal itu haba'an manthura, debu yang berterbangan. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan kebaikan apapun, balasan pahala sedikit pun dari amal yang dia lakukan sewaktu di dunia itu. Nauzubillah min zalik. Nah, ini yang kita takutkan, jemaah rahimakumullah, ya. Orang merasa sedih ketika orang itu kehilangan hartanya, tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih menyedihkan bagi orang beriman dibandingkan kehilangan harta, yaitu kehilangan pahala dari amal soleh yang pernah dia lakukan. Hancur semua. Ini paling menyedihkan. Sehingga ketika dia datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mendapatkan balasan sedikit pun. Na'udzubillah min zalik.
Nah, lalu apa saja perkara-perkara yang menjadi penghancur amal kebaikan? Ada 9 perkara Bapak Ibu yang menjadi penghancur amal kebaikan. Nah, jangan sampai kita melakukan salah satu dari 9 perkara ini. Kalau tidak, seluruh amal kebaikan kita akan hancur, akan rusak dan dihapus oleh Allah dari catatan pahala kebaikan. Yang pertama jemaah rahimakumullah adalah al-kufru, kekufuran. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih agama selain Islam, falan yuqbala min, maka tidak diterima darinya. Seluruh amal kebaikan orang yang kufur Bapak Ibu tidak diterima oleh Allah, tidak dibalas oleh Allah, dan kebaikan itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Makanya orang-orang kafir itu kalau beramal, dia seperti fata morgana. Orang yang haus menyangka itu adalah air minum. Ketika didekatin ternyata dia tidak mendapatkan sesuatu apapun di situ. Nah, ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Amalnya orang kafir itu seperti kasarabin, fata morgana yang ada di tempat yang datar. Yahsabuhu dham'anu ma'a, orang yang haus mengira itu adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, ketika dia mendatanginya ternyata dia tidak mendapatkan apapun. Ini gambaran amalnya orang kafir. Dia merasa sudah beramal, dia sudah merasa sudah melakukan kebaikan, dengan kebaikan itu nanti dia akan selamat di akhirat, ya. Tapi ternyata jemaah rahimakumullah, sedikit pun dia tidak mendapatkan pahala kebaikan yang dia lakukan. Nah, maka namun begini jemaah rahimakumullah, karena Allah itu maha baik, karena Allah itu tidak mensia-siakan orang yang berbuat amal kebaikan, meskipun orang kafir yang melakukannya tetap dibalas oleh Allah. Tapi untuk orang kafir itu dibalasnya di kapan? Di dunia. Tapi orang beriman Allah balas 2 kali. Allah balas di dunia, Allah balas juga di akhirat. Ini ada hadisnya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah. Allah itu tidak menzalimi orang mukmin hasanah yang berbuat kebaikan. Enggak dizalimi oleh Allah sedikit pun. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Kebaikan itu dibalas oleh Allah di dunia dan dibalas juga di akhirat. Nah, beruntung enggak jadi orang beriman. Sangat beruntung Bapak Ibu. Makanya Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, jemaah rahimakumullah. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan Allah balas di dunia, Allah kasih sehat, Allah kasih nikmat, kemudian Allah kasih rasa aman, ya. Allah kasih keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kebaikan yang kita lakukan. Di akhirat nanti Allah balas. Ya. Walaupun ada juga kebaikan yang pahalanya belum diturunkan oleh Allah di dunia, tapi di akhirat pasti diberikan oleh Allah. Sedangkan orang kafir, wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma 'amilu biha fid dunya. Adapun orang kafir itu Allah balas kebaikan-kebaikannya hanya di dunia. Di akhirat Allah tidak memberikan balasan sedikit pun. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan terkadang orang beriman itu dipersulit matinya oleh Allah. Habis puluhan juta. Jadi sebelum meninggal itu ada banyak dramanya.
Dramanya nopo? Sakit yang berkepanjangan. Sakit habis jutaan rupiah, repot anaknya merawat, repot cucu dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Untuk menghapus keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan yang pernah dia lakukan selama hidup di dunia. Dan terkadang kata Nabi, Allah mempermudah kematian orang kafir. Dipermudah oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk membalas seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Kemudian di akhirat dia tidak mendapatkan balasan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebaikan yang dia lakukan. Nah, maka jemaah rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Kalau tidak, seluruh kebaikan kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penghancur amal kebaikan adalah al-murtad. Murtad. Nah, murtad itu apa? Murtad itu artinya keluar, ya, keluar dari agama Islam. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 217, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad, yang keluar dari agamanya, agama Islam, fayamut, lalu dia mati, jamaah rahimakumullah, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka seluruh amalnya Allah hapus. Amalnya di dunia Allah hapus, wal akhirah, dan di akhirat juga Allah menghapusnya. Jadi seluruh amal kebaikannya dihapus oleh Allah. Ada seorang yang menjadi muslim selama 60 tahun. Dia sholat selama 60 tahun, dia puasa selama 60 tahun, ya, dan selama 60 tahun itu dia bersedekah. Lalu di tahun terakhir dia hidup, jemaah rahimakumullah, dia kemudian keluar dari agama Islam dan memilih agama yang tidak diridhai oleh Allah. Maka seluruh amal kebaikannya itu dihapus oleh Allah, didelete, ya, dihapus. Tapi keburukannya tidak dihapus oleh Allah. Ya, yang dihapus itu amal kebaikannya. Lalu dia mati dalam keadaan kafir, jemaah rahimakumullah, maka di akhirat dia tidak mendapatkan pahala kebaikan sedikit pun. Nauzubillah min zalik. Nah, maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk dalam golongan ini, murtad, ya. Makanya di dalam surah Al-Fatihah kita diperintahkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah untuk banyak-banyak membaca doa ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami terus ya Rabb ke jalan yang lurus sampai kami menghadap kepada kamu, ya. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, termasuk penghancur amal kebaikan adalah asyirku billah, syirik. Ini dalilnya ada di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wala takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, la in asyrakta, jika kamu syirik. Kamu di sini Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. La yahbatanna amaluk, akan dihapus amalnya, wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Nauzubillah min zalik. Nabi, Rasul, Bapak Ibu, kalau melakukan perbuatan syirik, Allah hapus pahalanya, Allah hapus kebaikannya. Apalagi kita bukan Nabi, bukan Rasul. Seandainya kita punya amal seperti amalnya para Nabi dan para Rasul,
lalu kita melakukan kesyirikan dengan sengaja, kita melakukan kesyirikan, maka seluruh amal kebaikan kita akan dihapus oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ada sebagian orang ditanya sholat, tapi dia masih datang ke dukun, masih minta nomor, ya, bukan beli nomor. Kalau beli nomor di counter, ini masih minta nomor ke dukun, masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada pohon dan sebagainya. Nah, maka amal kebaikan yang dia lakukan itu la yahbatanna amaluk, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syirik ini termasuk dosa yang paling besar di antara dosa besar. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa besar? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, asyirku billah. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa qauluz zur atau wa syahadatuz zur, ucapan yang dusta, persaksian yang dusta. Ini termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Jemaah rahimakumullah. Nah, maka hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan. Kita lanjut. Yang keempat, jemaah rahimakumullah, penghancur amal kebaikan itu adalah terus-menerus melakukan perbuatan yang haram ketika sendiri. Ya, terus-menerus melakukan perbuatan yang haram ketika sendiri. Ya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amthali jibalin tihamah. Aku beritahukan kepada kalian, ada sekelompok manusia dari umatku, dari umat Islam, jemaah rahimakumullah, ya, ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibalin, yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan, dan kebaikan itu seperti gunung-gunung yang besar. Nabi menggambarkan seperti gunung Tihamah, gunung yang besar. Ya. Kemudian faja'alaha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Lalu Allah menjadikan amal kebaikan yang seperti gunung-gunung yang besar itu haba'an manthura, debu yang berterbangan, hancur. Ya, bayangkan, ini amalnya nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Karena Nabi menggambarkan amalnya seperti apa? Seperti gunung-gunung. Nabi tidak mengatakan seperti gunung, tapi seperti gunung-gunung. Berarti amalnya sangat banyak, dan besarnya amalnya itu seperti gunung, jemaah rahimakumullah. Tapi amalnya kemudian Allah jadikan haba'an manthura, debu yang berterbangan. Ya. Nah, ada seorang sahabat namanya sahabat Thauban. Karena beliau takut masuk dalam golongan itu, akhirnya beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Wahai Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami, terangkan mereka kepada kami, sehingga kami tidak termasuk dari mereka, sehingga kami tidak termasuk dalam golongan mereka. Nah, ini takutnya para sahabat, ya, takutnya para sahabat, jemaah rahimakumullah. Kemudian Nabi menjawab. Nah, apa jawaban Nabi? Ama innahum ikhwanukum wa min jaldatikum. Sesungguhnya mereka itu saudara kalian dan satu kulit dengan kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka bangun malam sebagaimana kalian bangun malam. Ya, mereka bangun malam sebagaimana kalian bangun malam untuk beribadah kepada Allah.
walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka itu adalah sekelompok manusia yang apabila sendirian maka mereka terjerumus secara terus-menerus dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi meremehkan perkara-perkara yang haram, lalu dia menikmati perkara-perkara yang haram itu ketika dia dalam keadaan sendiri. Maka sifat seperti ini dapat menghancurkan amal kebaikan, Bapak Ibu. Nah, maka memohon kepada Allah rasa takut ketika dalam keadaan sendiri. Nabi telah mengajarkan doanya, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut kepadamu fil ghaibi ketika sendiri, wasyahadah dan ketika ada orang. Itu termasuk penghancur amal kebaikan. Di zaman Nabi, orang yang melakukan perkara seperti ini adalah orang munafik. Dia kelihatan seperti orang Islam, jemaah rahimakumullah, tapi ketika sendiri dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, makanya sahabat itu, Bapak Ibu, sangat takut kepada sifat munafik. Sangat takut mereka. Ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Sahabat Hanzalah ini suatu ketika saat Abu Bakar As-Siddiq berjalan, lalu mendapati sahabat Hanzalah menangis di pinggiran jalan. Menurut panjenengan, ya, dalam pikiran panjenengan, kalau panjenengan jalan ini pakai motor atau pakai jalan kaki, jemaah rahimakumullah, misalnya panjenengan bertemu dengan Pak Agus di tepi jalan dan Pak Agus nangis. Nah, itu dalam pikiran panjenengan kira-kira nangisnya karena apa? Dalam menurut panjenengan nih, karena apa? Nah, pasti mikirnya kita masalah urusan dunia kan, ya toh? Nah, mungkin karena ada masalah dengan istrinya, disentak istrinya akhirnya. Ini contoh Pak Agus. Kemudian mungkin ada masalah ekonomi atau masalah hutang dan sebagainya, atau lapar ya sebagainya, bisa jadi. Nah, jadi karena kita mikirnya orang ini kalau nangis, nah pasti urusannya adalah urusan dunia. Tapi beda dengan sahabat Hanzalah, jemaah rahimakumullah. Ya, sahabat Hanzalah ini ketika Abu Bakar mendapati dia menangis, ya, ditanya oleh Abu Bakar, "Ya Hanzalah, malaka ya Hanzalah? Ada apa dengan engkau wahai Hanzalah? Kenapa engkau menangis?" Ya, kemudian Hanzalah menjawab, "Nafaqa Hanzalah ya Aba Bakrin." Wahai Abu Bakar, Hanzalah telah menjadi orang munafik. Coba. Jadi Hanzalah kelaparan, boten. Wahai Abu Bakar, Hanzalah ada masalah dengan rumah tangga. Hanzalah ada masalah hutang. Boten, Bapak Ibu. Jawabannya enggak begitu. Justru Hanzalah menuduh dirinya telah menjadi orang munafik. Hanzalah telah munafik, wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kenapa memangnya wahai Hanzalah?" "Wahai Abu Bakar, kami ini kalau bersama Rasulullah ingat surga, ingat neraka, ingat akhirat, dan kami sangat senang ketika bersama Rasulullah untuk mendapatkan dan mengejar urusan akhirat. Tapi ketika kami pulang ke rumah bertemu anak istri, semua ingatan itu hilang. Berarti saya ini munafik," kata Hanzalah. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Saya pun juga demikian. Kalau dekat-dekat dengan Rasulullah, ingat akhirat, bawaannya ingat mati terus. Bawaannya ingin mengejar pahala akhirat. Tapi ketika pulang ke rumah, lihat anak istri, apalagi lihat istri yang ngomel-ngomel, ya maka semua ingatan itu
hilang jemaah rahimakumullah. Akhirnya kata Abu Bakar, ayo kita datang ke Rasulullah, kita tanya apakah yang menimpa kita ini termasuk perbuatan orang munafik, termasuk kemunafikan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya datang ke Rasulullah mengadu. Kemudian Hanzalah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah, wahai Rasulullah, Hanzalah sudah munafik. Kemudian ada apa, kata Rasulullah? Hanzalah menjawab, kami ini kalau dekat dengan engkau ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka, tapi ketika kami pulang ke rumah kami tidak ingat. Apa kata Rasulullah? Wahai Hanzalah, sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah. Wahai Hanzalah, semua itu ada waktunya masing-masing. Ada waktunya masing-masing. Ya, di majelis taklim kamu ingat akhirat, kamu ingat surga. Ya, karena yang dibahas memang surga, yang dibahas memang akhirat jemaah rahimakumullah. Tapi kalau kamu pulang ke rumah ingat urusan dunia, ingat bagaimana anak istri dan sebagainya, nah maka itu memang waktunya mereka. Ya, yang parah itu adalah kalau urusan rumah panjenengan bawa di majelis taklim. Yang lebih parah lagi, urusan di rumah panjenengan bawa di dalam sholat. Nah itu kan penyakit kita Bapak Ibu. Kalau sahabat ini masih mending, di majelis taklim mereka ingat apa? Ingat akhirat. Di rumah baru mereka ingat urusan dunia. Nah kita ini di rumah ingat urusan dunia, di majelis taklim pun masih ingat urusan dunia, bahkan di dalam sholat pun masih mikirin urusan dunia. Jadi kalau kita ingin mengaku munafik, ini munafik kelas kakap kita ini. Kalau kita mengaku diri kita sebagai orang munafik. Nah maka jemaah rahimakumullah, sahabat itu sangat takut terhadap sifat-sifat kemunafikan, sehingga mereka menuduh diri mereka sebagai orang munafik. Ya. Nah maka termasuk yang menghancurkan amal kebaikan tadi adalah terus menerus melakukan perkara yang haram ketika dalam keadaan sendiri. Nah kemudian yang kelima, al-mannu wal adha. Al-mannu, mengungkit-ungkit. Al-adha, menyakitkan hati orang yang diberi. Yang pertama, mengungkit-ungkit. Ini biasanya berkaitan dengan apa ini? Shadaqah, bantuan, ya, donasi. Lalu kemudian diungkit-ungkit, maka pahalanya batal. Amal kebaikannya rusak. Bisa nggak dikembalikan lagi? Nggak bisa jemaah rahimakumullah. Rusak, diungkit-ungkit. Kamu nggak ingat saya pernah traktir kamu. Sekarang giliran kamu traktir saya. Itu termasuk mungkit-mungkit. Hati-hati. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan, jangan kalian hilangkan pahala sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Enggak boleh. Yang berhak dan yang pantas mengungkit-ungkit itu hanya Allah. Nah, kecuali panjenengan mengungkit-ungkit untuk mengingatkan anak panjenengan. Misalnya panjenengan mengungkit-ungkit kepada anaknya, kamu nggak ingat waktu kecil saya rawat kamu nak, saya besarkan kamu, saya berikan pendidikan kepada kamu, kenapa kamu lupa sekarang kepada ibu? Nah ini tidak apa-apa. Tapi kepada orang lain tidak diperbolehkan. Kalau tidak, maka seluruh amalnya, amal kebaikannya yang diberikan kepada orang itu akan dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan diungkit-ungkit. Sedekah itu sudahlah ibarat panjenengan buang bungkusnya kue. Panjenengan makan kue habis itu dibuang bungkusnya, ingat enggak panjenengan? Kan buatan jemaah rahimakumullah. Kalau kita masih mengingat-ingat amal kebaikan kita, amal sedekah kita, dan itu akan didorong untuk mengungkit-ungkit, menceritakan kepada orang lain, ya. Apalagi diungkit-ungkit di depan orang yang diberi. Ini tidak diperbolehkan. Ada 3 golongan kata Nabi yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Allah jijik untuk melihat dia.
dan Allah tidak akan mengajak bicara dengan dia. Bagi dia azab yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama al-musbil, orang yang isbal. Isbal itu memakai kain sampai menutupi mata kaki bagi laki-laki dengan niat menyombongkan diri. Kemudian yang kedua, al-munfiku sil'atahu bil halafil kadzib, orang yang berdagang tapi dia berdusta, menipu. Jamaah rahimakumullah, ini juga termasuk orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang ketiga adalah al-mannan. Al-mannan artinya orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Nah, tidak boleh, pahalanya hilang, ya. Nah sekarang kalau istri ngungkit-ngungkit kebaikan kepada suami, hilang enggak pahalanya? Hah? Hilang ya Pak? Diungkit-ungkit. Jadi kebaikan istri itu yang diberikan kepada suami diungkit-ungkit sama dia. Mungkin karena suaminya melakukan suatu kesalahan, akhirnya diungkit-ungkit semua. Kamu nggak ingat apa? Saya pernah masakkan kamu. Setiap pagi saya nyucikan baju kamu. Setiap pagi saya nyiapkan teh buat kamu. Saya nyiapkan baju buat kamu. Saya setrikakan baju kamu. Diungkit semua. 1 jam tidak selesai. Hilang nggak pahalanya itu? Hah? Hah? Hilang enggak pahalanya ibu-ibu? Nah, hati-hati ya. Kalau diungkit-ungkit, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan diungkit-ungkit. Kalau diungkit-ungkit hilang pahalanya. Ya, hancur amal kebaikan panjenengan, ya. Makanya ibu-ibu kalau marah kepada suami, jangan ngungkit-ngungkit kebaikan yang pernah panjenengan lakukan kepada suami. Kalau enggak, nanti bisa hancur pahala kebaikannya. Kemudian termasuk juga penghancur amal kebaikan yang disebutkan oleh ayat ini adalah wal adza, menyakitkan hati orang yang diberi. Ya, memberi tapi menyakitkan hati. Paham? Memberi tapi menyakitkan hati orang yang diberi, ini juga amal kebaikannya akan hancur. Ya, misalnya ibu-ibu diminta oleh suami untuk bikin kopi. Mah, tolong bikinkan kopi. Saya agak ngantuk ini. Nah, kemudian panjenengan bikinkan kopi buat suami, tapi mukanya nggak enak. Mukanya cemberut, terus ngomel-ngomel terus, ya. Ya. Nah maka perbuatan dari amal kebaikan panjenengan kepada suami itu akan dihapus karena sedikit banyak suami akan sakit hati. Akhirnya suaminya nggak betah ngopi di rumah. Betahnya ngopi di mana? Di kafe, di warung. Karena sama warung ditanya, Pak mau minum apa? Mau teh apa kopi? Kopinya pakai gula apa buatan? Ya, gulanya sedikit atau banyak? Nah, apalagi yang tanya cantik, tambah betah suaminya di warung kopi. Nah, makanya ibu-ibu harus seperti mereka panjenengan di rumah. Suami datang tanya, Pak mau teh apa kopi? Oh. Ya. Nah maka jangan menyakitkan hati orang yang diberi, ya. Termasuk panjenengan kalau sedekah ngasih kepada pengemis, pengamen, kasihlah dengan wajah yang tersenyum, ya, jangan dengan wajah yang cemberut, dengan wajah yang jelek, ya, karena sedikit banyak wajah yang seperti itu akan menyakitkan hati mereka. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang keenam, termasuk penghancur amal kebaikan adalah riya, ujub dan sum'ah. Nah ini saudara, riya, ujub, sum'ah. Riya itu beramal ingin dilihat oleh orang. Ini namanya apa? Namanya apa? Pencitraan. Nah, beramal tapi ingin dilihat oleh orang, namanya pencitraan. Di zaman Nabi, orang yang suka melakukan pencitraan itu adalah orang munafik, Bapak Ibu. Mereka sholat tapi hanya ingin dilihat oleh kaum muslimin.
Ya, hanya ingin dilihat oleh Nabi. Nah, pencitraan jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ujub. Ujub ini bangga dengan amalnya. Ya, orang tidak bertanya tapi dia membangga-banggakan amalnya di hadapan orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Nabi mengatakan, la ta'jabu bi'amali ahadin hatta tanduru bima yukhtam lahu. Janganlah kalian bangga dengan amal kalian sampai kalian tahu dengan apa kalian ditutup hidupnya oleh Allah. Kalau kita ditutup hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal kebaikan, artinya kita husnul khatimah, masuk surga, barulah kita bangga. Tapi kalau belum tahu jamaah rahimakumullah, jangan membanggakan amal kebaikan kita, karena kita tidak tahu hidup akhir kita ini dengan amal kebaikan ataukah bukan dengan amal kebaikan. Jangan dibangga-banggakan, ya, jangan dibangga-banggakan. Nah, sekarang motif orang membangga-banggakan amal itu tidak diucapkan tapi ditulis, dibuat status di WA dan sebagainya, ya. Kemudian yang berikutnya termasuk juga penghancur amal kebaikan adalah sum'ah. Sum'ah ini ingin didengar. Jadi orang nggak tanya tapi dia cerita, ingin didengar, ya. Kamu tahu ndak, kemarin saya itu habis umroh, habis haji, ya, habis sedekah. Orang nggak tanya tapi dia cerita. Atau Bapak Ibu, dia berharap orang lain bertanya supaya dia ada kesempatan untuk bercerita. Ini juga termasuk sum'ah. Kapan ya dia tanya saya pernah umrah atau belum? Kapan ya dia tanya saya hafal Quran atau tidak? Jadi sehingga dia punya kesempatan untuk apa? Bercerita. Lalu muncullah sifat sum'ah. Ulama-ulama dahulu Bapak Ibu itu paling tidak suka kalau ditanya amal solehnya, paling nggak suka. Ada seorang ulama namanya Imam Tamim Ad-Dari rahimahullahu ta'ala, pernah ditanya bagaimana sholat malam anda. Apa jawaban beliau? Aku sholat malam 1 rakaat lebih baik dan lebih aku cintai dibandingkan sholat malam 1000 rakaat lalu aku ceritakan kepada orang. Tidak suka kalau ditanya amalnya, ya. Kita kan tidak suka kalau ditanya usianya berapa, sudah nikah apa belum, pekerjaannya apa. Ulama dulu tidak suka kalau ditanya amalnya bagaimana, karena itu bisa berpotensi untuk sum'ah, ujub atau riya. Maka hati-hati. 3 perbuatan ini dapat menghapus amal kebaikan, ya. Kemudian yang ketujuh, orang yang beribadah hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Jenengan baca surat Waqiah hanya untuk dapat rezeki yang banyak, maka pahalanya dihapus oleh Allah. Padahal panjenengan baca surah Waqiah itu Bapak Ibu, berapa huruf itu? Banyak, 1 hurufnya diganjar 10. Tapi karena panjenengan bacanya hanya untuk mendapatkan rezeki, maka amal kebaikan panjenengan dihapus oleh Allah, ya. Hati-hati. Kemudian yang ke-8, yang nomor 7 tadi dalilnya ada di surah Asy-Syura ayat 20 Bapak Ibu. Asy-Syura ayat 20. Kemudian yang ke-8, menzalimi orang lain. Ini hati-hati, bisa menjadi penghancur amal kebaikan kita kalau kita tidak mendapatkan maaf dari orang yang dizalimi. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, al-hasad, dengki. Tidak suka orang dapat nikmat dan suka ketika orang lain dapat kesulitan. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dengan dengki, kata Nabi, karena dengki itu bisa memakan kebaikan, ya, bisa melenyapkan kebaikan sebagaimana api melenyapkan kayu bakar. Na'udzubillah min zalik. Nah, semoga Allah menjauhkan kita dari 9 perkara ini, dan semoga Allah menjaga seluruh amal kebaikan kita yang sudah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ini mengenai
itu orang dulu ya. Kalau sekarang juga tidak ada masih orang lagi status. Biasanya kalau mau panen itu bibit di sawah. Karena itu bibit itu ada apa itu? Ya bawa ada nasi, ya kan ada lauknya. Tapi dikasih ikan kurangnya di sawah. Dia mau panen itu selamati lah istilahnya. Sawah itu apa syirik atau gimana? Oh, selamatan. Mau panen, Ya. terus orang yang punya sawah bawa makanan, Ya. tumpeng. Ya, istilahnya wiwit. Oh, wiwit. Bawa tumpeng ke sawah, Ya. terus dibaca-bacakan. Iya kan, kalau ada kurangnya baca saya nggak tahu ya baca gimana. Ada orang yang menunggu. Atau itu makanannya untuk orang yang bekerja di sawah itu, atau untuk jin-jinnya. Kalau makanan ya dikasihkan orang yang kerja di sawah. Itu enggak masalah. Jadi kalau niatnya memang niat untuk makan-makan dengan orang yang ada di sawah, enggak masalah. Diperbolehkan. Selamatan misalnya boleh. Baca doa apa supaya kebunnya selamat, supaya kebunnya berkah, supaya sawahnya berkah, yang dipanen juga berkah, baca doa, setelah itu makan barang-barang, ini diperbolehkan. Tapi kalau meyakini bahwa di sawah itu ada jinnya, ada penunggunya yang harus dikasih makan, yang harus dikasih sesajen, nah ini termasuk perbuatan syirik. Nah itu, jadi kalau sawahnya dikasih sesajen supaya tidak dirusak oleh jin-jin itu, nah maka ini termasuk perbuatan syirik, tidak diperbolehkan. Ya, ada lagi yang lain, silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nah silakan, tidak apa-apa. Kalau kita baca Al-Quran, itu memang kita setiap hari kita baca. Dan di Waqiah itu juga ada doa. Setelah baca ada doa Waqiah. Tapi doa itu juga mintanya kepada Allah. Baik. Karena itu Muslim. Gimana itu? Boleh. Juga jamaah Waqiah itu. Nah baik. Kalau membaca Waqiah ya dan menjadikan sebagai rutinitas, itu diperbolehkan dan insyaallah berpahala Bapak Ibu. Setiap hurufnya 10 pahala. Cuman maksud saya tadi adalah jangan membaca hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia, hanya untuk mendapatkan rizki, hanya untuk mendapatkan harta kekayaan. Jangan. Kalau kita melakukannya itu, maka kita tidak mendapatkan pahala kebaikan apa-apa dari bacaan surah Waqiah. Mungkin Allah kasih urusan dunia kepada kita lantaran kita membaca surah Waqiah. Tapi kalau kita niatnya hanya seperti itu, kita tidak mendapatkan kebaikan pahala dari membaca surah Al-Waqiah. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.